Ngabalin kemana? Tolong beritahu dia, Jokowi digugat ijazah palsu. Oleh Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin, sejak pendaftaran gugatan ijazah palsu Jokowi tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu, tidak kelihatan batang hidungnya. Biasanya, dia selalu terdepan untuk membela, baca, menjilat Jokowi. Setiap ada statement politisi atau informasi yang menyudutkan Jokowi, Ngabalin biasanya langsung tampil di media. Atau setidak-tidaknya, langsung mengunggah status nyolot di akun Twitternya. Namun, dalam kasus gugatan ijazah palsu Jokowi, Ngabalin tak bersuara. Entahlah, apa karena sedang bermeditasi atau sibuk menyusun kata-kata, atau malah kehilangan kata-kata sehingga tak bersuara. 3 hari yang lalu, Ngabalin masih tampak sangar. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden ini begitu lantang membela Jokowi, yang disindir politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan enggan berkomentar terkait pencapresan Anies Baswedan karena dalam suasana duka atas tragedi Kanjuruhan. Lucu ada politisi yang sakit dan nyinyir Jokowi menolak komentari soal politik praktis, kata Ngabalin dalam cuitan di Twitternya, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka tapi toh hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa, itu yang pidato bahlil. Pak Jokowi hadir juga Pak Ganjar, banyak menteri yang lain, ujar politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan, dalam diskusi adu perspektif, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Hehe, tak terima Jokowi disindir Nasdem, Ngabalin langsung angkat suara. Namun, dalam kasus ijazah palsu Jokowi yang digugat Bambang Trimulyono, kenapa Ngabalin bungkam? Bungkamnya Ngabalin menimbulkan praduga. Jangan-jangan Ngabalin juga tahu ijazah Jokowi palsu, sehingga enggan bersuara. Atau, apakah kabar ijazah palsu Jokowi yang digugat Bambang Tri belum sampai ke Ngabalin? Tolong siapapun yang ada akses ke Ngabalin, sampaikan kabar soal gugatan ijazah palsu Jokowi yang viral di mana-mana. Siapa tahu, Ngabalin hilaf tak mendapatkan kabar. Semoga setelah mendapatkan kabar, Ngabalin segera bersuara. Soalnya, kangen juga dengan suara Ngabalin. Gak asyik, Jokowi digugat tapi Ngabalin diam. Khawatir, nanti Ngabalin dituduh makan gaji buta. KPU tidak usah beropini. Baca gugatan dulu baru berkomentar. Klaim Pilpres 2019 sesuai aturan harus dibuktikan di pengadilan. Oleh Ahmad Khozinuddin, SH, Koordinator Advokat Tim Advokasi Bambang Tri. Setelah tenaga kantor staf Presiden, KSP, dan staf ahli bidang hukum Presiden merespons gugatan klien kami Bambang Trimulyono, kini giliran Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang merespons. KPU menegaskan telah menggelar Pilpres 2019 sesuai aturan. Komisioner KPU Idam Holik menyampaikan pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur. Menurutnya, pendaftaran peserta pemilu telah dilakukan merujuk aturan berlaku. Apa yang dilakukan oleh KPU RI periode tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2019 sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu, ungkapnya, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Lucu, kadangkala menggemaskan pernyataan pejabat di negeri ini. Komisioner KPU Idam Holik mengikuti jejak staf khusus Presiden, SKP. Bidang Hukum Dini Santi Purwono dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP, Ade Irfan Pulungan, yakni sibuk berkomentar soal gugatan Bambang Trimulyono, padahal belum membaca materi gugatannya, Miris, jika pejabat sekelas KPU miskin literasi, dan mengeluarkan pernyataan prematur tentang pokok persoalan berbangsa yang sangat penting. Apalagi, Idam tak memiliki otoritas untuk menilai persoalan yang terjadi dalam Pilpres 2019. Idam Holik baru terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU RI untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Jadi, Idam tak tahu menahu soal Pilpres 2019. Memang benar, Idam telah 15 tahun menjabat sebagai komisioner KPU di Kabupaten Bekasi sejak tahun 2003 sampai tahun 2018. Namun, Pilpres 2019 tidak ada urusannya dengan KPUD Bekasi. Proses seleksi Capres 2019 dilakukan oleh KPU RI, bukan KPUD Bekasi. Lantas, atas dasar apa Idam Holik mengklaim pendaftaran Capres pada Pilpres 2019 telah sesuai aturan? Lagi pula,
Kalau KPU yakin telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, khususnya dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan presiden, silahkan tuangkan dalam dokumen jawaban, lengkapi dengan bukti-bukti, dan serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelan mendapatkan relaas panggilan sidang tentunya. Pernyataan Ade Irfan Pulungan, Dini Purwono dan Idam Holik ini mengkonfirmasi karakter pejabat yang reaktif, tidak sabar, rendah literasi dan gegabah dalam merespons informasi. Untuk sekelas jabatan KSP, staf ahli dan komisioner KPU, sayang sekali jika diisi pejabat dengan karakter seperti ini. Penulis sendiri sangat terbuka dan siap menjawab semua sanggahan atas gugatan, sepanjang disampaikan di pengadilan, atau setidaknya, telah membaca gugatan terlebih dahulu. Ini aneh, belum baca gugatan tapi sibuk membantah dan mengklarifikasi. Gugatan klien kami dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PNJKT PST akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Untuk itu, penulis tunggu Ade Irfan Pulungan, Dini Purwono dan Idam Holik di pengadilan pada tanggal tersebut, dengan syarat telah mendapatkan surat tugas dan atau surat kuasa dari atasan dan atau lembaga mereka masing-masing.